Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang ada di mana berada, marilah kita pertemuan kali ini membahas tentang bab tauhid. Mengapa kemarin bab awamil nawasih, yaitu adalah kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan donna wa akhwatuha sudah selesai. Kita langsung pada bab tauhid, yakni karena pertemuan di awal-awal sudah saya terangkan, ternyata pada kelas 7 belum sampai pada marfu'atul asma, sehingga saya harus mengulangi dari atau meneruskan pelajaran kelas 7 dari marfu'atul asma ya. Karena kalau saya langsung menerangkan pada bab badal, taukid, na'at, atof, itu jelas tidak memungkinkan karena waktu kalian di kelas 7 belum sampai pada marfu'atul asma. Untuk itu lebih baiknya, lebih afdolnya saya harus meneruskan dari pelajaran kelas 7 yang belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tauhidi, bab tauhid, bab menerangkan tauhid. At-tauhidu utawi tauhid tabiun iku lafat kang manut atau isim kang manut, tapi lebih baiknya lafat karena ada fi'il juga nanti. Iku tabiun lafat kang manut lil muakkadi maring lafat kang ditaukidi. Lil muakkadi maring lafat kang ditaukidi. Ikut fi raf'ihi ing dalem rafa'i muakkad. Muakkad lan khafadhi muakkad wa ta'rifihi lan ma'rifati muakkad wa apa taukid wa yakunu, makanya kok bingung. Wa yakunu lan ana apa taukid iku bi alfadzin nganggo pira-pira lafat, nganggo pira-pira lafat maklumatin kang maklum. Wahya utawi alfadzin nafsu iku lafal nafsun, wal ainu lan ainun, wal kullu lan kullun, wa ajma'u lan ajma'u, wa tawabi'u ajma'a lan pira-pira lafat kang ikut maring lafat ajma'a, lan pira-pira lafat kang ikut pada lafat ajma'a. Wahya utawi tawabi, wahya utawi tawabi iku akta'u akta'u, wa abta'u lan abta'u, wa abso'u lan abso'u. Takulu ngucap sapa sira, takulu ngucap sira koma wus ngadeg dapal sapa Zaidun Zaid, nafsuhu ya awak dhewe Zaid, ya sendirinya, nafsuhu ya awak dhewe Zaid. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun, saya melihat al-qauma ing kaum kullahum ya
sekabehane kaum, kulahum ya keseluruhannya. Wa marartulan lewat, wa marartulan lewat sapa ingsun bil qaumi ketemu kaum ajmaina ya sekabehane atau keseluruhannya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tauqidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Yang dinamakan taukid adalah lafadz yang ikut pada lafadz yang ditaukidi, lafadz yang dikokohkan atau dikuatkan, ikut dalam rafa'nya muakkad dan nasabnya, khofatnya serta ma'rifatnya, ya. Wa yakunu bi alfadzin maklumatin. Taukid biasanya menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang maklum, yaitu nafsun, ainun, kulun dan ajma'u. Wa tawabi'u ajma'a dan pengikut-pengikutnya ajma'a, yaitu ada 3, akta'u, abta'u dan absa'u. Sambil contoh, koma zaidun nafsuhu, ya, perhatikan. Koma berdiri, sopo zaidun zaid, zaid telah berdiri. Kemudian dipasang nafsuhu, ya sendirinya, ya, atau menggunakan kata ja'a. Bisa jadi yang ngadeg, yang berdiri ini bukan Zaid, tapi mungkin pembantunya atau saudaranya. Maka supaya tidak meragukan bagi mukhatab yang diajak bicara, maka dipasang dengan penguat, yaitu lafadz nafsun. Jadi Zaid telah berdiri, ya sendirinya Zaid itu, bukan yang lain. Jadi tujuan daripada memasang taukid adalah untuk menghilangkan kesamaran daripada pekerjaan daripada subjek atau zaidnya di situ. Nah, ini lafal nafs zaidun dinamakan muakkad, lafaz yang ditaukidi. Sementara nafsun dinamakan muakkid, yang menaukidi, ya. Nah, taukid, muakkid atau taukid harus ikut pada muakkad di dalam i'rabnya, karena muakkad ini menjadi fa'il dibaca rafa, maka nafsun harus mengikuti muakkad yang dibaca rafa, berarti harus nafsu, ya, ini nafsu, ya. Kalau nasab ya nasab, contoh ra'aitu zaidan, maka taukidnya harus nafsa, ya, nafsahu, karena ini nasab, ikut pada nasab, yang ini ikut pada rafa. Untuk yang jer, marartu bi zaidin, ditaukidi harus nafsi, ikut pada khofatnya, ya. Buat ta'rifi dan ma'rifatnya, ya, zaidun ini isim alam, kemarin sudah saya terangkan bab alam, ya. Jadi zaidun ini adalah isim alam, isim ma'rifat, ya. Maka di sini harus ada kata ganti, yakni dhamir yang rujuk, yang mutobaqoh sama dengan muakkadnya. Kalau muakkadnya mufrad, maka mufrad muzakkar, maka tahu kata gantinya, kata penghubung, yakni kata ganti dhamir rujuk pada mufrad mudzakkar, harus hu, ya. Kalau perempuan ya harus ha. Contoh, qomat ngadeg, sapa hindun hindun nafsaha, ya, nafsuha. Ini
Ra'aitu Hindan nafsaha, marartu bi Hindin nafsi siha. Ini ikut pada makrifat, tidak ada nakirah ya. Di sini tidak ada masalah nakirah karena nakirah sifatnya adalah umum. Kalau menguati pada lafal umum tidak bisa ya. Jadi ini perhatikan baitnya, taukid padamu akad wajib ikutnya di dalam i'rabnya serta ma'rifatnya. Taukid padamu akad wajib ikutnya di dalam i'rabnya serta ma'rifatnya. Dah. Bagiannya taukid ada dua warna, satu lafzi, dua maknawi namanya. Bagiannya taukid ada dua warna, satu lafzi dan satu lafzi, dua maknawi namanya. Taukid ada dua. Taukid dibagi menjadi dua, taukid lafzi dan taukid maknawi ya. Nah, yang saya terangkan ini adalah taukid maknawi dulu ya. Ya, yang masyhur ya, yang masyhur ada 4 nih. Lafal taukid yang masyhur ada 4. Para ulama nahwu sama sepakat, yaitu nafsun ainun kullun ajma'u, kaja'a zaidun nafsuhu yattabi'u. Ja'a teko sapa zaidun, zaid nafsuhu yo awak dhewene zaid itu. Ini lafal taukid yang masyhur ada 4, ya ini adalah nafsun ainun kullun ajma'u. Kemudian penggunaannya ya, nafsun dan ainun ya, nafsun dan ainun ini untuk mufrad ya, seperti ini mufrad ya, mufrad. Nah, kalau muakkadnya ini berupa tasniyah atau jamak, yang menjadi catatan, apabila muakkadnya ini tidak berupa mufrad melainkan adalah tasniyah atau jamak ya. Contoh untuk tasniyahnya, koma ngadeg sapa azaidani zaid loro, atau bentuk jamak koma zaiduna, koma ngadeg sapa zaiduna zaid akeh. Ini adalah tasniyah, ini jamak. Bagaimana apabila ditaukidi dengan menggunakan lafal ainun dan kulun? Maka lafal ainun dan kulun harus dipindah kepada wazan af'ulun ya. Ainun dan nafsun harus dipindahkan kepada wazan af'ulun. Berarti menjadi apa? Ainun menjadi ayun. Ayun ya. Ayun. Karena harus ada dhamir yang cocok pada muakkad mutobaqah, karena ini tasniyah maka di sini dipasang dhamir huma. Berarti koma zaidani ayunuhuma. Makna daripada ainun dan nafsun sama, kahanan, keadaan, keberadaannya ya. Ayunuhuma yo kahanane yo awak dhewene zaid. Untuk rofa ya, yang untuk jamaknya sama, ayunuhum. Bedakan, ayunuhum harus ada dhamir yang cocok. Kedua-dua contoh ini adalah muakkad yang tidak mufrad, yakni ini ada jamak. Apabila nasab bagaimana? Tinggal merubah. Ra'aitu, aku melihat, azaidaini, maka muakkadnya dibaca nasab pula. Ayunahuma, ayuna ya, nasab. Ini nasab, ini rafa.
rafa ya. Ayunahuma kalau jamak ra'aitu ya, maka di sini ayunahum. Ayunahum. Gini, jer ya sama, berarti marotu bizaidaini ayunihima. Marotu bizaidina ayunihim. Nah, dah. Nanti tinggal membaca di buku sudah ada, tidak usah saya terangkan banyak-banyak, nanti anak-anak tinggal membaca. Kemarin bukunya sudah dibagikan. Ya, ini yang untuk nafsun dan ainun. Kemudian yang berikutnya adalah kulun dan ajma'u. Penggunaan daripada kulun adalah untuk jamak, ya, untuk jamak. Sambil contoh, ja'a teko sopo al kaumu kaum, tidak boleh menggunakan apa, kita alihkan pada kulun, berarti ya dari kulum ya. Ja'al teko sapa al qaumu kaum tu be kaum, ini yang rafa. Yang nasab ra'aitul qauma kullahum. Maratu yang jer nama maratu bil qaumi kullihim. Ini rafa nasab jer. Karena apa? Karena muakatnya jer, begitu ya. Untuk penggunaan ajmaun sama ya. Andai kamu tidak menggunakan kulun, boleh menggunakan ajmauna ya. Disamakan ya, rafa'nya pakai wawu karena jamak mudzakkar salim, samakan ajmauna. Nasab jernya sama, berarti ajma'ina ya. Yang bawah jer sama ajma'ina ya. Artinya kesemuanya makna daripada kulun dan ajma'u sama keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah watawabi'u ajma'a, dan para pengikutnya atau lafal-lafal yang ikut pada lafal ajma'u, yaitu adalah akta'u, abta'u dan absa'u. Maknanya sama keseluruhan ya. Maknanya keseluruhan. Berarti apa? Boleh menaukiti menggunakan lafal akta'u, abta'u dan absa'u dengan catatan harus jatuh setelah ajma'u. Contoh begini, andaikan kalian menggunakan taukid abta'u, akta'u dan absa'u, itu boleh, tapi dengan catatan ya, dengan catatan harus setelah lafal ajma'u. Berarti begini, ja'a teko sopal kaum ajma'una yo sekabiane kaum, akta'una yo sekabiane kaum, abta'una yo sekabiane kaum, absa'una dan seterusnya. Begini, tidak boleh menaukiti menggunakan akta'un, abta'un dan absa'un tanpa jatuh setelah ajma'u ya. Berarti kalau langsung begini bagaimana Pak? Ja'al qaumu akta'una ya, keseluruhannya tidak boleh secara nahwu ya. Ja'al qaumu akta'una tidak boleh. Karena apa? Karena yang namanya tabi, pengikut harus ada di belakang makmum, di belakang imam. Ini makmum pada lafal ajma'u. Jadi tidak boleh menggunakan taukid akta'u, abta'u dan absa'u tanpa mendahulukan ajma'u lebih dulu. Dah. Kemudian tadi taukid dibagi menjadi dua.
yakni taukid lafzi dan taukid maknawi. Yang saya terangkan tadi adalah taukid maknawi, yaitu nafsun, ainun, kulun, asma'u, ada 4 nih ya. Ini lafal taukid yang masyhur ada 4. Para ulama sepakat yaitu nafsun, ainun, kulun, dan asma'u. Sekarang taukid lafzi. Taukid lafzi itu apa? Taukid yang mengulang keadaannya lafaz muakkad atau yang semisalnya. Saya ulang, taukid lafzi adalah taukid yang mengulang keadaan lafaz muakkad atau yang semisalnya. Contoh ucapan jaa zaidun, berarti ini mengulang kata kerja. Nah, karena ada orang mukhatabnya tidak percaya kalau Zaid datang. Jaa zaidun. Wis teko Zaid, diomongi gak ngandel lah, bahasa Jawane begitu ya. Jadi jaa wis teko sapa Zaidun Zaid. Jadi cara Jawane wis teko Zaid, berarti jaa yang pertama ini adalah muakkad yang ditaukiti. Menaukiti kata kerja. Sedangkan jaa yang kedua adalah taukid atau muakkid. Taukid atau muakkid sama bahasanya ya, yang menaukiti ya. Karena mukhatab yang diajak bicara tidak percaya kalau Zaid itu datang, maka mutakalim mengulang lafal kata kerjanya lagi. Wis teko Zaid wis teko. Nah, itu loh. Nah, udah datang kok nggak percaya, ini namanya mengulang mengulang kata kerja. Ini namanya taukid lafzi. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua adalah mengulang sim ya. Contoh lain jaa laisun asadun. Ya. Jaa teko apa laisun macan, harimau. Asadun ya macan. Sinonim kata, dua lafal yang beda maknanya sama. Jadi sinonim ya. Jaa teko sopo opo laisun macan. Asadun ya macan. Jadi makna laisun dan asadun sama-sama harimau. Berarti lafal asadun yang kedua menaukiti pada lafal laisun yang pertama, di mana lafal ini kedua berbeda tapi maknanya sama. Berarti ini namanya mengulang kata benda ya. Jaa laisun asadun. Wis teko macan ya. Macan ya. Kalau di sini kan wis teko Zaid begitu. Jadi namanya taukid lafzi, mengulang lafadznya. Ada yang ketiga yang perlu diketahui, mengulang huruf. Tadi apa? Mengulang sim, yang ketiga mengulang kalimat huruf. Contoh naam, enak loh. Ya, naam, ya, lala, ura, lala, tidak. Ini bukan berarti tidak yang kedua bukan berarti menghilangkan atau menghapus makna lafaz la yang pertama. Tidak berarti za ya. Bukan itu maksudnya. Ini penaukid. Tidak ya. Tidak, ora, bukan tidak. Kalau tidak berarti ya jadinya ya. Jadi naam, ya, lala, tidak, ini namanya mengulang huruf. Dah, barangkali sampai di sini saja yang bisa saya terangkan. Bisa lanjut pada saat kita tatap muka, dan bukunya kemarin sudah dibagikan, bisa dibaca sendiri. Yang penting rumusnya sudah saya terangkan. Mudah-mudahan tambah ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.